Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sip. Sekalian aja, sekalian. Oh, iya, Pak. Coba lagi, lanjut. Ya, Pak. Ini dengan Putra ya? Siapa namanya? Iya, Pak, sama Jevira. Jevira ya, silakan. Terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah. Masih ada lagi? Satu lagi, Pak. Satu lagi. Satu rumah borong 3 orang ya. Ini dengan siapa yang ketiga? Salva. Salva, silakan. Tete Salva. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah. Sip. Baik, itu ada coretannya ya di layarnya. Sahabat Quran Allah, ini surat Al-Fatihah ini ya mau tidak mau karena ini akan kita baca dan terus kita baca ya, makanya kita harus perbaiki bacaannya. Dari ta'awud tadi ibunya ya, Bu Hendriknya. Dalam pengucapan huruf huruf sya. Nah, termasuk buat Ananda tadi. A'udzu billahi minasyaitonir gitu ya. Jadi harus tegas tengah lidahnya harus diperhatikan. Asyaiton. Asyaiton. Nah, itu diperhatikan. Ya. Oke. Didengarkan saja buat yang lain, mohon maaf. Asyaiton begitu ya. Nah, kemudian ayat yang pertama dan sama juga dengan ayat yang berikutnya di dalam mengucapkan huruf ra yang bertasydid. Nah, ini coba perhatikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah harus tegas ya. Karena hak huruf ketika bertasydid itu ada 2 ketukan, ada 2 harokat, gitu ya. Ada 2 harokat. Jadi diperhatikan. Kemudian yang berikutnya masih ada catatannya Rabbil alamin sama. Rabbi tidak Rabbil harus tegas karena ba itu memiliki sifat namanya syiddah. Nanti kita pelajari satu persatu nanti bila kita rutin untuk mempelajari ini. Kemudian yang berikutnya Ar-Rahmani. Nah, tadi buat Adinda Salva yang terakhir tadi ya. Maknya ditegas panjang ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak Ar-Rahmanir-Rahim. Manir harokat ya. Kemudian Maliki Yau harus tegas Yau ya. Kemudian ayat yang kelima termasuk tadi Bu Nurul ya awal huruf ainnya na'budu, nasta'in, tidak boleh na'budu pakai hamzah, tapi di tengah lidah ain, na'budu, nasta'in. Memang beda dalam bahasa kita sehari-hari. Dalam bahasa kita sehari-hari tidak ada ain ya. Ya adanya a aja biasa. Ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Mim ya bukan nun. Bukan mustaqim tapi mustaqim. Bibirnya rapat ya bukan nun.
Sirata tegas soroknya. Tidak siratal ladzi tapi siratal ladzina an'amta nun mati amta mim mati ya. Alaihim ghairi kalau menyebut huruf gha itu adanya di tenggorokan, bukan di lidah, bukan goi tapi gha. Jadi adanya di tenggorokan, itu pengucapan huruf gha. Kemudian lebih panjang ya, nggak boleh 2 harokat, wajib 6 harokat. Nah itu untuk dha-nya. Nah untuk yang linnya tergantung pada bacaan akhir dari ayat pertama. Kalau ayat pertama 2 harokat, Bismillahirrahmanirrahim, him, maka li-nya juga 2 harokat lin. Nah segitu. Tapi kalau ayat pertamanya 6 harokat, maka li-nya juga 6 harokat. Begitu seterusnya, karena itu bergantung kepada ketetapan awal, gitu ya. Sip, gitu aja buat Bu Indi dan putranya luar biasa. Terus tilawah ya, insya Allah terus perbaiki. Ya, oke. Selanjutnya kita dengarkan bacaan yang baru masuk, Bu Widyaningsih, silakan. Dan selamat datang siapa? Pak Yogi. Pak Yogi gimana? Pak Yogi dulu. Tadi udah masuk Pak Yogi. Silakan Pak Yogi. Halo Pak Yogi. Silakan surat Al-Fatihah. Bu Wiwi nanti ya sebentar. Silakan Pak Yogi. Halo. Oke. Masih ngobrol Pak Yoginya. Oke, Bu Wiwi silakan. Halo, Pak. Ya, Assalamualaikum. silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan surat Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Oke, luar biasa. Alhamdulillah Bu Wiwi. Sambil dengar ya koreksiannya. Huruf H-nya udah mantep ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ayat yang keempat itu maliki yaumi. Maliki yau. Bibir normal, bibir monyong itu kumaha? Kalau menyebut tutut, nah segitu wau dan vokal u. Tutut yau. Nah gitu. Tidak yau, jangan dilonggar. Maliki yaumiddin. Yaumiddin gitu ya. Tidak yau kurang. Yau ya. Oke, sip. Lanjut nasta'in na'budu wa iyyaka biasa aja ya pelan punya. Jangan terpengaruh oleh ain jadi nasta'in enggak. Nasta'in gitu ya. Jangan sampai diberatkan dipengaruhi oleh ain sehingga ta jadi ta gitu ya. Nasta biasa aja. Kemudian ihdinas shira as-si ringan saja sebenarnya walau nanti ada kefasihan yang pas tapi untuk saat ini dimudahkan aja seperti menyebut baso si ihdinas si gitu ya, ringan saja. Oke, berikutnya alaihim, bedakan ain bukan alaihim sehingga kata sebelumnya kan beda.
an'amta, maka alaihim. Nah, itu juga. Oke. Alaih. Hati-hati ya tenggorokan bawah dengan tenggorokan tengah. Gitu. Dan yang terakhir walallah, penyebutan huruf dha itu harus lembut. Tidak walat do, tapi walallah. Walallah. Nah, gitu ya. Ya, sip. Ya, tinggal dilatih lagi ya. Buat Bu Wiwi, semangat untuk terus perbaiki bacaan. Oke, sip. Selanjutnya kita dengarkan bacaan dari Bu Erni. Bu Erni, sound audionya belum dibuka itu ya. Audionya coba dibuka. Klik kalau pakai HP, klik sebelah kiri. Ada gambar mic di sana, pencet sebelah kirinya ya. Atau sambil nunggu ini Pak Yogi. Silakan Pak Yogi. Ya, Pak Yogi silakan. Anyar-anyar. Tapi kita terfokusnya anyar-anyar durung tambahi Oke, pembina. masih ngobrol sendiri. Silakan siapa ya? Ya selanjutnya. Ustadz Arif. Wah, ini Ustadz Arif. Oh, silakan. Oke, silakan. Masya Allah. Siapa namanya? Kaila ya. Kaila. Wah, lancar banget bacanya, keren ya. Perbaikannya tadi ayat yang kedua udah mantap itu alhamdulillah. Tapi saat dimatikan huruf H-nya pada ayat yang ketiga atau divokalkan diganti dengan vokal I sedikit buyar. Nah, coba konsisten. Tadi alhamdulillah, maka saat dimatikan Allah sama kan ha rahmah. Nah, jadi harus tetap dipertahankan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ya. Nah, kemudian tadi ayat kedua, ketiga, nun dan mim ujungnya itu udah mantep tuh. Nah, istiqomah juga, konsisten juga pada nun berikutnya. Maliki yaumiddin, nasta'in, mustaqim, Allahin. Nah itu ya. Sip. Yang berikutnya ayat yang 6. Ihdina, hanya dilepas ya. Kan bahasa kita. Ihdina bahwa, nah kayak gitu. Tidak bahwa, nggak usah. Ihdina dipelong aja. Ihdinas sira, ihdinas sira. Nah gitu ya. Kemudian siratal la. Oke, nanti itu apa rinci banget itu insya Allah ya. Nanti sama Kaila kita kaji lagi ya. Dan terakhir, bedakan an'amta. Ya, ainnya. Tadi kalau yang di atas tuh mantep tuh. Nah, seharusnya an'amta juga ainnya tegas ya. Sip begitu Kaila, luar biasa alhamdulillah udah bagus ya. Oke. Berikutnya ada lagi yang lain yang baru masuk. Bu Erni ini tulisannya Bu Erni. Ini audionya belum kebuka nih Bu. Audionya coba dibuka spotlight video. Belum. Klik sebelah kanan. Sebelah kiri ya.
sebelah kiri bawah itu ada audionya itu Bu, di bawahnya. Coba diklik. Ya, itu baru bisa kedengaran suaranya, ya bisa terdengar oleh semua. Nggak ada? Oke. Sambil nunggu yang lain, kita masuk materi. Oke? Mohon diperhatikan materi kita yang akan dibahas ya. Sip. Ini materinya. Kita hapus dulu oretan yang bekas tadi. Oke. Sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum nyambung ya, sebelum dimulai, coba kalau ada hal yang mau ditanyakan, boleh langsung motong ya. Bisa langsung buka audionya, langsung nanya gitu ya. Atau bagi yang tadi belum kayak Pak Yogi pengen ngaji, silakan motong dulu atau nanti akan dilakukan setelahnya. Tapi untuk pertanyaan yang berkaitan dengan materi silakan dipotong boleh. Oke, kita bahas ini ada kata atau kalimat atau judul ya, karakter tilawah. Apa maksud di sini? Yaitu bahwa ada ciri khas, nah gitu ya, saudara. Ciri khas di dalam membaca Al-Quran. Dan di antara ciri khas yang memang dirasakan dan bisa kita nikmati dalam urusan baca Quran itu ada dua. Yang pertama adalah mengalir, ya, mengalir, dan yang kedua adalah seimbang. Apa maksudnya? Iya, bahwa saat kita membaca Quran itu memang dituntut untuk membaca dengan mengalir. Jadi tidak ada bacaan yang dipotong-potong, tidak ada bacaan yang tersendat-sendat gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang belum lancar itu beda halnya. Maksudnya bahwa memang saat membaca Quran itu memang dituntut untuk mengalirkan bacaan gitu. Ya, mengalirkan bacaan. Bahasa mengalir itu seperti apa sih? Seperti air. Jadi air itu nggak pernah putus. Terus saja jalan. Ada yang menghalangi, dia cari jalan lain. Gitu. Sehingga terus mengalir tanpa henti. Gitu. Nah, bagaimana maksud di dalam membaca Al-Quran ini? Ya, karena ternyata saat kita membaca Quran itu memang dari awal sampai kita memberhentikannya itu tidak ada yang dipotong-potong, tidak ada suara yang terputus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Jadi kalau direkam suara kita itu grafiknya itu terus bergerak gitu. Jadi sekecil apapun suara itu tetap grafiknya gerak gitu. Nah, oleh karenanya memang kita dituntut membaca Al-Quran itu harus benar-benar mengalir. Berarti bagaimana dengan yang belum lancar? Pasti kan terpotong-potong, betul. Makanya untuk membebaskan diri dari tersendat-sendat, ya, sehingga kita juga bacaan mengalir, maka ayo kita terus latih, terus berulang, terus kita memperhatikan hal apa saja yang dibacanya tidak terpotong oleh kata demi kata begitu ya. Nah, insya Allah itu akan menjadi jawaban bagi kita bahwa baca Quran itu harus mengalir. Ya. Oke, nanti akan ada sesi berikutnya ya karena Zoom-nya akan terputus per 40 menit. Jadi mohon kalau masih mau nyambung nanti klik kembali link yang sudah dibagikan ya. Selanjutnya selain mengalir juga yang kedua yaitu bahwa membaca Quran itu harus seimbang. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan seimbang. Yang pertama, seimbang di dalam urusan panjang pendek. Jadi ketika kita baca Quran itu, bahwa ketika ini bacanya satu harokat, ini satu harokat, berikutnya satu harokat, maka seimbang, semuanya satu harokat. Kalau menemukan pada pertengahannya itu ada dua harokat, bertemu lagi pada berikutnya, atau kalimat berikutnya dua harokat, maka dua harokat ini harus sama, tidak boleh beda. Nah, itu keseimbangan dari segi panjang dan pendek. Dan inilah karakter baca Quran itu. Jadi saat menemukan panjang, bacaanlah dengan panjang.
Contoh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Coba perhatikan, ada nggak yang panjang di sana? Nggak ada. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Seimbang di dalam satu harokatnya. Nah, gitu. Baru ditemukan kalau memang ada panjang, panjangkan. Apa di sana? Kalimat berikutnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Nah, baru ketemu panjang. Nah, begitu. Itu dari segi satu harokat. Bagaimana yang dua harokat? Sama. Ketika kita menemukan dua harokat harus disamakan. Bismillahi, dua harokat. Kalimat berikutnya, Ar-Rahmani, dua harokat maknya. Maka dua harokat pada Allah dengan dua harokat pada ma, itu harus sama. Nah, itu seimbang dari segi panjang. Nah, itu yang dua harokat. Begitu juga kaitan dengan nanti harokat berikutnya yang ada 4 harokat. Maka ketika menemukan 4 harokat sini, berikutnya 4 harokat. Maka 4 harokat beberapa yang ada ini juga harus sama dalam bacaannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan seimbang. Dan ini memang karakter baca Quran itu harus seimbang dari segi panjang. Baik itu yang pendeknya juga demikian. Pendek, panjang, baik itu panjang 2, 4, 5, 6 harokat. Begitu seterusnya. Dari segi panjang pendek. Kemudian dari segi vokal. Ya. Dari segi vokal, baca Quran itu juga harus konsisten, harus seimbang di dalam urusan vokal gitu. Vokal itu ketika misalkan ketika kita menyebut vokal A dengan mulut kita normal seperti ini menyebut ba, maka huruf so juga begitu vokal. Buka vokal kita so, lo, ja, sa. Vokal A seperti itu. Vokal U monyong. Monyongnya semua huruf itu sama, segitu monyongnya. Jadi tidak ada beda begitu. Ketika vokal I nyengir I, maka semua huruf vokal I itu seimbang, gitu, sama. Jangan saat vokal huruf tertentu, huruf ja misalkan segitu, giliran huruf ba lebih lebar, itu salah. Ya, karena diperlukan keseimbangan di sini termasuk dalam urusan vokal. Apalagi seimbang dari segi gunah. Nah, ini kelewat tadi. Ada panjang pendek, ada gunah. Nah, itu juga diperhatikan. Jadi saat kita membaca berkaitan dengan gunah atau dengung, maka dengungan-dengungan itu harus seimbang. Termasuk tadi gunah pada nun dan mim. Yang saat dimatikan harus jelas nun juga sama. Nah, apalagi kalau huruf gunah itu berhubungan dengan huruf yang lain, yang di sana membuat gunahnya itu harus ditahan lama. Nah, itu juga harus dan wajib untuk memperhatikan itu. Kayak surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, bin nas itu ditahan. Malikin nas dan seterusnya. Itu nanti kita bahas itu ya. Tapi ini menjadi gambaran awal kita bahwa memang karakteristik baca Quran itu harus seimbang. Nah, gitu ya. Harus seimbang. Oke. Nah, ketika keseimbangan itu ada, kemudian bacaan itu mengalir, terasa bahwa kita membaca Quran itu memang bacaan yang bacaan yang zauk atau rasa itu adalah rasa baca tilawah Quran gitu. Jadi bahasa aslinya terasa gitu. Jadi baca Quran itu benar-benar zauk atau tes tilawah atau bahasa aslinya itu terasa. Ya, karena lahir dari membaca dengan mengalir dan seimbang. Ya, sip. Sebagai penutup sebelum kita akhiri sesi pertama, saya akan bacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astagfirullahaladzim. Demikian untuk sesi pertama. Lebih biasa tadi sudah kita dengarkan dari Kaila, ada Ananda Kaila, kemudian siapa tadi? Bu Nurul. Nah, sebentar lagi nanti Pak Tata mohon diklik lagi linknya karena ada sesi kedua yang kita coba nanti lanjutkan. Kemudian Bu Indi tadi udah bagus. Bu Indi yang tadi juga bersama dengan anak-anaknya, dan mudah-mudahan juga Bu Erni ya yang belum sempat masuk ini karena audionya yang belum dibuka gitu ya. Oke, sebelum ditutup sesi pertama ada yang mau ditanyakan? Silakan. Karena ini ntar lagi sesi pertama udah break dulu ya sebelum dilanjut. Silakan, ada mau ditanyakan dulu? Halo Ustaz. Ya. Boleh disebutin huruf so gimana sih yang benernya? So. Sebenarnya gini, huruf so itu sama dengan sa. Lalu apa bedanya? Kan sa itu adanya di sini, ujung lidah di dekat ke gigi bagian bawah, gigi seri ini. Nah, sini itu. Nah, menjadi tebal itu karena pangkal lidah diangkat. So, asa, also. Ya, asa, also. Tapi sebut aja dulu bahasa kita apa? Baso. Nah, itu normal dulu, baso. Jadi jangan dibuat baso, jangan jadi sya itu tengah lidah itu ya. Ujung lidah. So, baso, also. Nah, gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu. Jadi mudahkan aja. Jadi jangan terasa sulit ya, karena memang sebenarnya ada juga pendekatan bahasa kita. Jadi tidak semua bahasa huruf yang ada di Quran itu semuanya asing, enggak. Ya, hampir 60% itu udah ada sama dengan bahasa kita. Ya, ada beberapa saja yang perlu dikembangkan, ditipiskan dan seterusnya. Oke. Selanjutnya ada lagi? Oke. Pak Yogi ini hadir tapi belum bersuara ya. Oke, sip. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada, bagus. Berarti udah paham gitu ya. Oke. Nah, insya Allah karena waktunya dan mau break dulu, insya Allah nanti kita akan lanjut lagi pada sesi berikutnya dan akan kita tambah materinya berkaitan dengan baca Quran ya. Masih ada 2 sesi ya. Oke. Kita break dulu. Oke. Break dulu.